Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi soleh-solehah untuk generasi soleh-solehah. Mari kita awali ngaji parenting pada hari ini dengan membaca sholawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Semoga dengan bacaan sholawat tibil qulub kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kehidupan yang penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan belajar meneladani cara mendidik anak dari Ibu Nyai Hajah Muhimmah Thaifur Lasem. Ibu Nyai Hajah Muhimmah Thaifur merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah serta istri dari Abah Kiai Haji Ahmad Thaifur Lasem. Beliau mempunyai 11 putra biologis, anak kandung, dan ratusan anak ideologis, yaitu para santri. Luar biasa sekali. Maka mari kita meneladani sosok dari Ibu Nyai Muhimmah Thaifur dalam mendidik anak. Kita ingat gitu ya, dan kita juga sering mendengar apa yang sering disampaikan oleh Ibu Nyai Nur Rofiah, aku bermanfaat, aku ada maka aku bermanfaat, yang juga dijelaskan di dalam bukunya Nalar Kritis Muslimah, yang mana juga ditegaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, yang mana orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, di mana ketakwaan ini beragam atau bisa diartikan dengan orang yang bermanfaat seluas-luasnya bagi umat. Yang kita bisa pelajari dari cara mendidik Ibu Nyai Muhimmah, yang pertama yaitu keistiqomahannya di dalam hal ibadah. Ibadah apa yang dimaksud di sini adalah ibadah sholat jamaahnya, kemudian juga sholat sunnahnya, tidak hanya qobliyah ba'diyah, tetapi juga sholat malamnya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan lain sebagainya. Tak lupa juga sholat sunnah yang lain. Yang kedua yaitu keistiqomahan di dalam hal wirid. Biasanya Ibu Nyai Muhimmah itu mengajarkan putra dan putrinya, santri-santrinya untuk selalu wirid setelah sholat 5 waktu. Dan tak lupa juga membaca Rotibul Haddad dan surat-surat pilihan seperti surat Yasin, surat Yusuf, surat Maryam, Ar-Rahman, Al-Mulk, dan lain sebagainya. Hal itu sangat istiqomah sekali. Tidak hanya santrinya yang didahului, tetapi Ibu Nyai langsung memberikan contoh. Dan yang memimpin tidak selalu serta-merta Bu Nyai, tetapi juga bergiliran atau bergantian. Itu adalah salah satu cara yang diterapkan oleh Ibu Nyai Muhimmah. Yang kedua yaitu keistiqomahannya di dalam menuntut ilmu, di mana beliau sendiri mencontohkan walaupun sudah berkeluarga, walaupun sudah mempunyai 6 putra,
beliau masih semangat untuk menghafalkan Al-Quran sampai khatam. Dan tidak itu juga, beliau menghafalkannya itu tidak dengan mudah, dalam artian sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai orang tua yang mempunyai anak yang tidak sedikit gitu ya, tentunya itu mempunyai permasalahan yang beragam. Tapi ibunya ini dengan semangatnya mampu melewati setiap ujian. Setiap pagi selalu istiqomah berjalan kaki dari Pondok Al-Hamidiyah menuju Pondok Al-Hidayat gitu ya, untuk setoran ngaji hafalan kepada ibunya Izzah. Tidak sendiri, dengan membawa putra atau putri terkecilnya. Itu subhanallah sekali, yang patut kita tiru dan kita terapkan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Akhirnya berhasil, dan yang berhasil tidak hanya Ibu Nyai Muhimmah saja, tetapi juga anak ideologis dan anak biologisnya. Banyak sekali baik putra maupun santri-santrinya yang berhasil menjadi orang yang bermanfaat seluas-luasnya. Tidak hanya di ranah gitu ya, ilmu agama, tetapi juga ilmu sosial, ilmu politik, dan lain sebagainya. Itu adalah berkat keistiqomahan di dalam hal tirakat beliau. Dan yang terakhir adalah keistiqomahan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan, di mana beliau itu sangat menjaga silaturahmi kepada siapapun, tidak hanya kepada keluarga, saudara, kerabat saja, tetapi kepada alumni maupun para santri-santrinya. Ketika sedang keluar kota, misalkan, ibunya selalu membawa buku kecil catatan alamat para santrinya atau para keluarganya. Ketika memungkinkan untuk bersilaturahmi, maka ibu sempatkan, dan sudah menyiapkan bekal khusus untuk diberikan kepada tuan rumahnya. Kemudian tidak hanya kepada kerabat yang satu visi dalam artian suka dengan ibu gitu, tapi kepada kerabat yang dalam hal punya masalah dengan ibu gitu, ibu juga tetap menjaga silaturahmi sampai dengan wafatnya. Tak lupa juga ibu selalu istiqomah bersedekah kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, dan orang yang membutuhkan. Ketika di momen-momen tertentu, misalkan yatiman, itu selalu mengadakan semuanya para yatim piatu gitu diundang, kemudian diberikan sedekah sebaik-baiknya, diberikan makanan seistimewa-istimewanya. Itu luar biasa sekali, itu istiqomah setiap tahunnya. Dan tak lupa juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalkan membutuhkan pekerjaan. Ketika ibu gitu ya, karena ibu ini juga tidak hanya berprofesi sebagai ibu nyai, tapi juga penjahit, perias itu ya. Dan alhamdulillah itu bisa berbagi dengan lingkungan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan yang para masyarakat butuhkan. Semoga kita, baik generasi penerusnya, baik anak biologis maupun ideologisnya, para santrinya, mampu meneladani sosok yang diajarkan oleh Ibu Nyai Muhimmah Thoifur. Ila ruhi Ibu Nyai Muhimmah Thoifur al-Hadini as-Solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga amal ibadah yang diajarkan oleh Ibu Nyai diterima oleh Allah dan dimudahkan di alam barzahnya, kemudian kita para santrinya diberikan kemudahan untuk meneruskan nilai-nilai positif
di dalam mendidik anak seperti halnya yang diterapkan oleh Ibu Nyai Muhimmah Thaifur Lasem. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.